Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taisirul Kholaq. Pada saat hari ini yang kita bahas adalah sifat halim. Halim niku arti dalam bahasa Jawa adalah aris. Kalau dalam bahasa Indonesia halim niku bijaksana. Makanya orang yang memiliki sifat halim niki sangat dicintai oleh kaumnya, sangat disayangi oleh kaumnya. Sifat halim ini jarang orang memilikinya, jarang ya. Makanya santri-santri kalau bisa itu memiliki sifat halim di dalam memberikan keputusan itu bijaksana. Boten sekarang PDW. Kata Kiai Musonef, halim itu adalah sifatun tahmilu sohiba ala terkil intikom liman aghdabahu ma'akudrati ala dalika, yaitu berusaha semampunya untuk meninggalkan kemalasan. Kadang-kadang wong itu katik berangkat nang masjid iku aras-arasen. Nah, kadang katik ngaji itu juga aras-arasen. Aras-arasen ini adalah sifat malas. Nah ini harus kita perangi, harus kita lawan. Kan sering-sering saya juga menganjurkan pada adik santri, ya saya santri putra, ya santri putri, ya badan ini kan dipaksa untuk rajin, dipaksa untuk sergap, ya belajar, semangat untuk menuju nang mushola setiap hari, istiqomah. Kalau perlu meskipun nggak ada absen, ada adik santri ojo sering-sering absen ngaji, ya ojo sering-sering libur ngaji, jangan, ya. Jadi setengah jam setelah maghrib itu khususkan untuk ngaji di mushola, ya. Jadi berangkat nang mushola dengan penuh semangat. Makanya jam 5 itu persiapan mandi keramas kalau perlu. Usahakan jangan mandi itu lebih dari sholat maghrib. Ya, kenapa kalau lebih sholat maghrib? Karena orang yang mandi habis sholat maghrib itu rata-rata gampang kena penyakit linu. Kadang kok sik enom kok boyoken. Kalau sik pada usia sampean nggak pernah yang namanya boyok, nggak pernah. Ya. Kalau usia udah di atas 25 ini mulai langsung nyet. Makanya kalau ada anak-anak angkat-angkat salon, ya sing nom nggak boleh irina sing tuwek, ya wah iku merintah tok misalkan, enggak, orang tua ngangkat salon situ kertek lek neguk ngene seminggu pancet neguk ngene, aduh sakitnya luar biasa kalau tuwek. Makanya jangan heran kalau ada orang tua kok dilu-dilu mijet sikil, kadang gawa kuas tujuh klek, ya tujuannya saya mijet sikil tok. Iki saya linun ini ya. Nah kita sendiri kok nggak pernah ngerasakan apa-apa, soalnya masih muda, ya masih muda nih, dagingnya sih enom, balungnya masih muda, ya kulitnya muda, bahkan pandangan matanya pun masih muda, ya adik, ya dipelihara pandangan matanya. Langsung sampai tua nggak usah pakai kacamata, kecuali yang sudah. Kalau sudah usia di atas 30, adik, itu pandangan mulai rabun. Ada kalanya rabun jauh. Nah, lek rabun jauh, niku melihat jarak jauh, melihat sampean yang ada di sana lebih 1 meter itu belerang semua. Nah, misalkan tak lepas ini, loh, podo rupane. Ya bener sing ayu pancet, cuma siji belerang. Loh sing ganteng nggak pancet. Nah, cuma belerang. Seperti man belerang ya ten. Coba sampean melihat dengan mendelik ya. Mendelik ya ten. Loh. Mendelik, loh. Kode gua rabeng seperti itu. Buram, itu orang yang nggak pakai kacamata. Tapi begitu pakai kacamata, loh gitu, sing adeng-adengi di isor bibir gitu, sing untuwe metu gitu, sing alisnya gandeng gitu, semua lengkap ya jelas. Itu pengaruh mata. Maka deh waktu si enom jangan sering-sering melihat maksiat terlalu berlebihan. Ya, satu. Yang kedua,
Melihat TV jangan terlalu dekat. Minim 5 kali ukuran inci TV. Inci TV dari sini diukur dari sini ke sini, ini apa 12 in televisi. Cuma sekarang jarang ya, yang lihat TV jarang ya. Ya nggak seberapa kan? Nah, HP ini lihat incinya berapa? Ya. Usahakan 5 kali ukuran inci HP. Jangan terlalu dekat. Terus sekali-kali usahakan istirahat. Kenapa? Kalau terus-terusan ini kan mengandung radiasi, bahaya nang moto kalau terus-terusan. Dan sekali-kali sama lu melihat pemandangan alam gitu. Itu biasa dulu atau dicas. Terus adik-adik, sifat malas itu betul-betul harus kita lawan sekuat tenaga. Ya. Terus ada penyebab dari orang itu bisa menjadi halim, menjadi aris, bijaksana. Yang pertama adalah rahmatul juhal. Welase marang wong bodoh-bodoh. Yang mengakibatkan kita itu bisa jadi orang bijaksana itu karena kita seakan pada orang bodoh. Siapakah orang bodoh? Orang bodoh itu orang-orang yang ilmunya masih di bawah standar. Itu namanya orang bodoh. Terus adik-adik yang ngaji ini apa termasuk orang bodoh? Bukan orang bodoh. Orang yang masih belajar menuju alim, ya. Kalau perlu kabeh sak langgar iku alim kabeh. Lho, Ustaz misalkan semua alim kok sing dadi penjahat sapa? Lho, ojo. Enggak usah dadi penjahat, enggak usah. Biarkan orang lain jadi apa terserah, yang penting zaman semua itu jadi orang alim semua. Meskipun enggak jadi ustaz. Meskipun enggak jadi kiai misalkan. Atau meskipun enggak jadi gus misalkan. Tapi penting alim memang. Alim barokah ilmunya. Makanya kata ulama-ulama dahulu kala, orang yang berilmu itu lek gak jadi wong alim, lek gak jadi kiai, jadi wong sugih. Ini lek gak jadi alim, jadi orang kaya. Itu orang yang berilmu. Kalau orang bodoh, orang bodoh itu semakin tua itu semakin rendah, semakin dihinakan. Kalau orang bodoh, mumpung si enom, ayo sing semangat ngaji. Di alim nois baca Quran, difasihkan Qurannya, mumpung si enom. Semakin sepuh orang yang alim itu akan semakin dimuliakan. Ya. Contoh ini guru kita apa ini, semakin sepuh semakin dimuliakan. Pada saat sakit semua bodoh nyambangi, semua bodoh ngerewangi Joko. Santri-santri setiap malam itu jadwal 3 orang. Ya. Untuk apa? Untuk Joko beliau. Ya. Menjaga beliau. Itu kan apa? Karena beliau berilmu dan ilmunya disampaikan pada orang lain. Nah, ini adik. Jadi menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu semakin sepuh itu akan semakin dimuliakan. Ini sama dadi wong alim kabeh enggak apa-apa. Meskipun anak yang biasa, meskipun orang tua bukan ustadz ya kan. Saya itu orang tua, orang biasa, ustadz. Ya, karena masalah, yang penting zaman jadi orang sing luar biasa. Sing ngulas pada orang sing meminta-minta pada kita. Sing nyuwun-nyuwun nang omah iku sing ngulas. Meskipun 500 kasih, 1000 kasih. Pengamen datang ke rumah kita kasih. Pengemis, boyku sing ngemis nom, sing ngemis tuwek sama kasih. Kalau sama punya. Kalau gak punya, saman semayani, aduh sepurane Pak, sekarang saya nggak punya uang, gue sore ini nomane tak kei. Ngono. Kalau memang saman nggak punya sama sekali, mohon maaf ngapunten Pak, lain waktu jenengan beri malih. Insya Allah saman akan jadi orang yang bijaksana. Terusannya yang menyebabkan orang itu jadi bijaksana adalah at-tarafu'u anil musyatamati, menghindari dari ucapan-ucapan kotor, ngindari meso-meso. Ya, mulut kita ini kan ambil Gusti Allah diciptakan gembuk, artinya enggak bertulang untuk jadi manusia. Coba manusia bebek misalkan, lambene itu kok belum semua. Katik mesonya apa? Pak, pengen tok iku, enggak bisa. Katik muni aku mangan. Pengen tok iku, enggak iso muni. Jadi hindari mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Sekalipun dalam seumur hidup ojo sampai meso-meso.
sampai ya. Meskipun zaman muara tingkat tinggi ngamuk ya kan, ojo meso. Kalau perlu kita baca tarjih innalillah Allah atau masya Allah, masya Allah, nggak apa-apa. Sama ngamuk atau Allahu Akbar, nggak ngamuk ngoten ya. Ojo moro meso. Sandal misalkan, misalkan contoh, saya nggak berani mencontohkan meso nggak boleh kan, masa ono guru meso, ya. Jadi usahakan bibir ini nggak sampai keluar kalimat kotor, ya. Nanti di akhirat ini akan dipertanggungjawabkan. Ucapan apa yang keluar dari mulut kamu dipertanggungjawabkan semuanya, ya. Maka orang yang selalu menjaga diri dari omongan-omongan kotor, dia akan tumbuh jadi orang yang bijaksana. Dan semakin zaman baik omongannya akan dipercaya oleh orang lain, ya. Semakin baik ucapannya akan semakin disenangi oleh orang lain. Kalau perlu bahasa itu yang bagus pada orang lain. Jadi orang itu kadang terluka. Kalau terlukanya karena kepreset misalkan, sikile suwe, suwe, maka ditutup ambil antiplas, ya, bisa sembuh. Kalau luka karena ucapan, kapan sembuhnya? Misalkan dulu sampean pernah diusir ambil tonggoe. Oh, wani welek misalkan gitu. Misalkan ya. Tonggoe muni ngono sampean. Wegel ati, aku dilokno elek. Aduh, misalkan. Ternyata meskipun kita ditensoplas satu badan tetap enggak sembuh sakit hati. Waduh, wong yung ngilokno elek nang aku. Kan pasti wegel ya. Itu namanya hati yang terluka. Tapi lek sikil sing preset sret kayak di belas waras. Makanya ucapan harus hati-hati. Ya, ucapan harus dijaga. Itu pesan saya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Apabila kita beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah dengan kalimat yang baik. Beriman pada Allah sampai hari kiamat, ucapan yang baik. Ya. Lisan ini nanti dipertanggungjawabkan dan nanti ada pahalanya. Kalau kita gunakan kebaikan untuk baca Al-Quran misalkan, untuk sholawatan misalkan, ya, berpahala. Bengok-bengok berteriak di masjid, adzan, berpahala. Ya, tapi lek bengok-bengok di buritan omahe wong pas ana wong itu turu nek ngono. Woi, di buri omahe wong ya kan. Pasti digrebek ambek wong. Waduh, apa abane ku rek. Terusane adik wal istihya min jazail jawab, yang membuat orang itu jadi bijaksana itu memiliki rasa malu izin di dalam membalas dengan tujuan membalas suatu ucapan orang. Aduh, izin dong kate ngomong kayak ya. Kate ngomong enggak apik kok izin aku. Merasa malu. Ya. Makanya yang membedakan antara manusia dengan hewan itu rasa malu. Coba zaman lihat sapi ya kan. Sapi itu masih agak sualan, melaku di embong aman. Mereka enggak punya malu. Masih nyeletong di tengah embong. Gak ada masalah. Dan juga enggak menimbulkan fitnah sapi. Coba sampean melaku di embong tret-tret tot-tot sampai gitu. Ya tadi fitnah, sampai tot-tot sak metu kacang hijau sembarang kali. Jadi fitnah ya kalau manusia. Makanya yang bikin orang jadi bijaksana itu karena sifat malunya itu. Makanya dulu apa ya semuanya malu untuk berkata yang tidak baik dan sebagainya. Nah itu semuanya apa dulu ditulis di tembok biar. Nah itu tetap gunakan. Ya. Terus ada lagi tadi yang bikin orang itu jadi bijaksana. Tafatturu alal musi, memberikan hadiah pada orang yang berbuat enggak baik pada kita. Itu bikin orang jadi bijaksana. Wingi sandalku disingitno we arek. Disingitno ndek jeding sandalku. Ketemu arek ternyata iki. Mene waktu ngaji sama nomai Mbak Jalila. Tumbas sandal baru. Mbak tumbas sandal baru. Piro le? 2 pasang. Lu kok loro?
Situ tak gawe hadiah. Ngono. Nang langgar wong sing nyikit nomang iku sampean gawe hadiah sandal. Matur suwun ya sandalku wingi sampean singkitno. Lah, membalas kebaikan pada orang yang berbuat gak baik itu nanti akan bikin orang jadi bijaksana. Makanya jangan sampai kita balas kejelekan dengan kejelekan, nggak usah ya. Nah, orang yang dipukul oleh orang lain satu kali, maka balasannya cukup satu kali, nggak boleh dua kali. Dipukul satu kali ya bekoce, des misalkan, maka balasnya satu kali hukumannya. Sing paling apik apa? Nggak usah balas. Des, masya Allah matur suwun, kayak ono duit di mangeware. Lek kuat tuh itu bagus banget. Yang nggak baik itu kalau dia mukul terus kita balas dua kali misalnya. Tapi dus tambah situ kas dus dikei sikil dus misalkan malah nggak baik ya. Terakhir dibuntuti tot, selalu dipukul 3 kali dituti. Wes kalau ampun nih, jangan sampai punya sifat beringas seperti itu, nggak boleh. Ya. Harus bijaksana orang itu. Terus yang bikin orang itu jadi bijaksana adalah riayatu nikmatin sabiqatin, ngrekso nikmat kang wis dhisik. Ya, kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah itu kita jaga baik-baik. Dirumah, jangan dirusak-rusak, dinikmati. Ya. Seperti halnya kita ambil Gusti Allah dikasih musola ini. Zaman dulu musola enggak gini. Ya, musola zaman dahulu kala itu mungkin gede. Cuma aku dia sudah menangi tembok, tapi yang sing lawas. Ya. Baru ngono masyarakat pada kompak membangun musola sing gandeng kok ngene iki dengan tekel marmer kok ini. Dulu tekel biasa. Terus ganti marmer gandeng ngene iki. Dengan hiasan kok ngene iki. Ini nikmatan dari Allah, kenikmatan. Maka kenikmatan ini kita rumah. Ya, jangan dirusak-rusak. Kalau perlu kita hiasi dengan seindah-indah mungkin. Tunggali tempat Al-Qur'an, tempat Al-Qur'an ini buatan Abah sendiri. Kalau yang itu buatan Pak Kusnadi. Itu di rumah sing bagus. Letakkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Gak boleh meletakkan kitab langsung gak noleh ambek diuncal wing. Gilek pas nang lemari, pas ono wong turu mangap, wing top. Jadi adik-adik di rumah kenikmatan dari Allah. Sama diberi kesehatan, diberi kulit yang bersih, kulit sing ganteng, itu dinikmati. Satu hari atus 2 kali. Ya, jangan sampai satu hari belas gak atus. Ya. Kulit yang bagus ini jangan ojo di apa-apa no. Ojo di tato. Ya, santri ya. Besok sampean jumpai konco sing senengane tatuan. Nah, ini hati-hati ya. Soalnya konco macam-macam banyak bentuknya. Ono sing tatuan, ono sing gak tatuan. Ono sing konco itu bersih kupingnya, ono sing pakai anting-anting. Nah ini, adik-adik sing mulai remaja nanti akan jumpai seperti itu. Maka kenikmatan nih dari Allah ini sebenarnya normal, lengkap, bersih wajah kita. Jangan dikotori, biarkan apa anak ini aja. Misalnya nggak brewok, nggak usah ditato wajahnya. Model brewok, ditato model brewok ini, kita brewoknya kan. Ya, yang sudah punya andeng-andeng di sini, seperti andeng-andengnya Rano Karno misalkan. Sing wis ono biarkan, nggak usah dihilangi. Menghilangkan andeng-andeng itu dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Kalau nggak ada andeng-andengnya, nggak usah dikasih andeng-andeng. Dikai sing gede, dibor, dikai celana wedhus dan belakang nepes. Misalkan ya, jika tok ganteng ya itu, malah hukumnya nggak boleh malah. Kasih andeng-andeng, tato nggak boleh. Atau di antara dua matanya dikasih andeng-andeng jago India misalkan. Kasih India. Itu juga haram hukumnya. Ya, bagi orang yang mengerti hukumnya haram. Terus kalau misalkan jumpai arek sing wis tatuan ya apa? Terus bunti, Ustaz, misalkan jumpai anak yang sudah tatuan, apa perlu kita hukumi secara keras? Nggak usah, biarkan dulu ya, asalkan tidak ditambahi. Kenapa perlu di setrika? Biarkan di setrika sampai kulit nyunyut sehingga pinginnya hilang tatuan. Kalau sekarang kan ada laser, di laser bersih, waras. Kalau dulu setrika,
Jadi rusak kabeh kulit jelidut-jelidut. Nah, untuk mengatasi itu nggak usah dihilangi, penting nggak usah ditambahi. Ya, kalau sudah tahu hukumnya tatuan, maka tatuan ini tetap haram dan wajib untuk dihilangkan. Misalkan ngerti hukumnya nggak usah baca tatuan. Ini. Terus ini anting-anting bagi wanita ini wajib untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan pakai anting-anting. Ya. Meskipun anting-antingan wanita nggak boleh tunjukkan pada orang laki-laki lain. Kalau anting-antingku cantik misalkan nggak boleh. Iku aku punya anting-anting terbuat dari besi baja misalkan. Ya nggak usah ditunjukkan pada orang lain. Tutup, nah, ditutup ngeten, sing bersih karek no wajah itu. Ya, ini besok adik-adik ya. Anting-anting wajib bagi perempuan dok. Orang laki-laki nggak boleh pakai anting-anting, meskipun sisian nggak boleh. Mana sama anting-anting wakai, di gini dibolongi, di alisnya telu, terus irung pinggiri telu, terus di gini tongar ke kerbau ya kan, terus ilatnya tadi luru, terus di gini ono anting-anting mana. Pokok semua serba anting-anting. Ini jangan sampai adik-adik melakukan hal itu. Bahkan seorang santri putri itu boleh pakai emas. Itu sekedarnya saja. Pakai emas di anting-anting, di ali-ali. Oh ya, di gelang. Itu pun sedikit aja. Jangan terlalu banyak sampai ngeroncong. Ngeroncong ngerti ngeroncong. Boleh kalau itu pakai besi biasa boleh, tapi kalau emas nggak boleh. Kalau ngeroncong, cerang, jering, sikile pinggilan gede, guling, misalkan. Maksudnya itu pelampiasannya seperti itu. Ya masuk gak ngono enggak. Jadi pakai perhiasan berlebih-lebihan itu berbahaya. Ya, berbahaya satu jadi incaran penjahat. Yang kedua diharamkan. Ya. Terus sedikit jadi aku mang, barang sing dipakai imang itu nggak ada zakatnya, nggak ada zakatnya. Emas yang sampean pakai santri putri itu nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu emas yang disalap, sing diletakkan dalam lemari itu ada zakatnya. Ya kan yang punya anting-anting pakai. Saya punya 5 emas semua ya pakai 1 aja. Gak usah 1 lubang kasih 5 misalkan, ya usah. 1 lubang tetap 1 anting-anting ya. Orang laki-laki pakai emas ada zakatnya. Orang zakatnya karena haram hukumnya orang laki-laki pakai emas. Wanita pakai perak boleh pakai perak. Laki-laki nggak boleh pakai perak, boleh hanya ali-ali. Cincin itu pakai perak boleh hanya ini dok laki-laki. Nah, ini secara hukum syar'i, secara hukum fikihnya seperti itu. Ya. Nah, jadi adik-adik hindari pakai yang bukan emas. Misalkan selain emas sama lo jangan menggawe lah iso. Ya. Sambil nunggu adzan isya, adik-adik nanti ambil Qur'annya ya. Walaupun sak lembar sambil baca. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.